Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Allah yang baik untuk kasih dan setia-Mu. Tuhan telah menyertai kami, memelihara hidup kami sampai saat ini, dan kami akan memulai ibadah kami, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sucikan dan layakan setiap kami Bapa, agar setiap pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Roh Kudus mengurapi setiap kami Bapa, biarlah ibadah kami boleh berjalan dari awal sampai dengan selesainya, boleh ada dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan
seumur hidupku. Haleluya, haleluya, Kau penolong kami, Kau pelihara hidup kami. Haleluya, 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 Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Yesus, sumber pertolongan kami. Haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, Jemaat GPP Sawahan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita boleh ada sampai saat ini dan kita boleh ada dalam ibadah KKR pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami alami, kami rasakan terus-menerus dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan berbicara di setiap hati kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini. Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di malam hari ini saya berikan judul kemenangan yang saya ambil di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-57. Demikian firman Tuhan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam keseluruhan pasal 1 Korintus pasal 15 ini memiliki dua tema besar, yaitu kebangkitan Kristus dan kebangkitan orang percaya. Kalau kebangkitan Kristus kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-14, 17, 20, 21 dikatakan bahwa tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah, kematian dan kebangkitan Kristus ini menyatakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada saat ini kita mau belajar kemenangan apa saja yang didapat oleh Tuhan Yesus dan yang diterima juga bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama adalah menang atas maut atau kematian. Di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kemudian dalam 1 Korintus 15 ayat 26 dikatakan, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Awal mula dosa masuk di dalam kehidupan manusia, yaitu ketika di Taman Eden oleh Adam dan Hawa. Pada saat itu manusia kemudian dikuasai oleh dosa, hidup di dalam dosa dan hidup di bawah maut atau kematian. Dan kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Tuhan Yesus menang atas dosa dan maut. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mendapatkan kemenangan atas dosa dan maut atau kematian.
Yesus menang mengalahkan maut, dosa, dan kematian. Dua hal yang tidak pernah bisa diselesaikan oleh manusia manapun. Hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan hal itu. Kemudian kemenangan apa yang diterima? Yang kedua adalah beroleh kepastian kebangkitan. Kebangkitan orang percaya di dalam 1 Korintus 15 ayat 51, 52, dan 44 dikatakan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Kebangkitan Kristus memberikan kita sebagai orang-orang yang percaya, memberikan pengharapan bagi kita. Bagi orang percaya bahwa ada kebangkitan. Kebangkitan Kristus adalah jaminan bahwa ada kebangkitan orang percaya. Makanya di awal tadi dikatakan kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Dan terbukti bahwa Tuhan Yesus bangkit sehingga kita juga beroleh kepastian bahwa nantinya ada kebangkitan orang percaya. Kebangkitan orang percaya menggantikan ketakutan menjadi kesukaan besar. Ketika kita hidup dalam dosa, kita dikuasai oleh dosa, ketakutan terbesar kita adalah kematian karena maut ujungnya. Tetapi ketika kita hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kematian fisik bukanlah sesuatu hal yang perlu ditakutkan karena kita sudah mendapatkan jaminan di dalam Tuhan Yesus bahwa ada kebangkitan orang percaya dan kita akan menerima kehidupan kekal yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Kematian fisik pasti akan kita alami, namun kita tidak lagi berada di bawah maut, melainkan kita hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kepastian menerima kemenangan. Kemenangan yang mutlak yang telah dikerjakan, dituntaskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemenangan yang terus-menerus ada di dalam kehidupan kita, nanti kita akan dapatkan, tapi sekarang juga kita bisa menikmatinya, yaitu kita tidak lagi dikuasai oleh dosa, kita tidak lagi hidup di dalam dosa, tetapi kita berkuasa untuk mengalahkan dosa itu. Meskipun ada banyak tantangan, tapi kita mempunyai kuasa, karena Tuhan Yesus telah menang, kita juga pasti akan menang dengan kuasa Roh Kudus yang menaungi dalam kehidupan kita. Jika hal yang tidak akan pernah bisa diselesaikan oleh manusia telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus, apalagi hanya persoalan-persoalan hidup manusia atau persoalan-persoalan yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Allah berjanji menyertai kita di dalam persoalan dan pergumulan. Bukan berarti ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita terhindar dari namanya pergumulan atau penderitaan, tetapi justru hal itu akan datang dalam kehidupan kita untuk mendewasakan kita, untuk memberikan kita ketekunan, semakin hari semakin tekun di dalam Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Dia menyertai kita di dalam ketakutan-ketakutan manusiawi kita. Dan akan apa yang di depan kita. Karena ketakutan terbesar kita yaitu kematian telah Tuhan tuntaskan. Tuhan telah menggantinya dengan kehidupan yang kekal. Di dalam ketakutan akan persoalan, mari kita boleh sama-sama mengandalkan Tuhan. Kita akan tetap menghadapi ketakutan itu. Namun kiranya kita boleh tetap taat di dalam proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yesus yang telah mengalahkan maut itu pasti akan beserta dengan kita, bersama-sama dengan kita dan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kasih Allah yang memampukan kita untuk kita boleh menang. Bukan hanya sekedar menang-menang biasa, tetapi lebih daripada pemenang, tidak tertandingi. Kita akan menang atas penderitaan-penderitaan yang kita alami. Kemudian apa yang harus dilakukan orang percaya yang telah menerima kemenangan dari Tuhan Yesus?
1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia." Kata giat di sini berarti unggul atau melampaui yang minimum. Jadi dalam pelayanan kita, pengabdian kita kepada Tuhan harus lebih daripada apapun atau harus dengan segenap hati kita lakukan di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Rasul Paulus memberikan kesimpulan di ayat yang terakhir dalam pasal 15 tentang kebangkitan tubuh dan kebangkitan Kristus, yaitu berdiri teguh di dalam iman, kemudian jangan goyah, karena banyak ajaran-ajaran palsu pada saat itu dan sekarang juga banyak kita jumpai ajaran-ajaran palsu. Jadi mari kita berdiri teguh dalam Tuhan, jangan goyah. Kemudian kita giat dalam pekerjaan Tuhan. Karena apa yang kita lakukan jika itu di dalam pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Dalam arti kita akan menuai. Paulus meyakinkan jemaat Korintus bahwa usaha mereka dalam melayani Tuhan memiliki makna yang kekal. Jadi bukan hanya sekedar dinikmati di dunia ini, tapi juga pada kekekalan. Kata kamu tahu apa yang akan didapat, yaitu kepastian pada pengharapan kebangkitan yang dibahas sebelumnya. Jadi kata kamu tahu bahwa tidak sia-sia, itu maksudnya adalah kamu akan menerima kebangkitan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Jadi jeripaya duniawi ini memiliki implikasi surgawi. Nah, kemenangan yang kita terima membuat hidup kita menjadi lebih berarti atau tidak sia-sia kehidupan kita. Dengan giat dalam pekerjaan Tuhan atau melayani, memberitakan Injil, hidup kita tidak sia-sia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita boleh diingatkan kembali bahwa kemenangan kita atas dosa dan kematian, juga kebangkitan adalah anugerah Allah. Bukan kita yang mengerjakannya, tetapi benar-benar kasih karunia Tuhan. Makanya kita harus bersyukur di dalam kehidupan kita. Yesus adalah pusat kemenangan kita. Oleh karena Tuhan Yesus, kita juga beroleh kemenangan. Sukacita dan pengharapan mengalir dalam kehidupan kita karena kemenangan itu pasti kita terima. Kita telah menang dan Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk terus menang dalam segala persoalan yang kita jumpai, yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Jika yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus, apalagi persoalan-persoalan dalam kehidupan kita yang biasa-biasa saja. Tuhan Yesus tidak hanya memegang masa depan kita di dunia ini, tetapi Tuhan Yesus juga menjanjikan masa depan kita nantinya, yaitu di dalam kekekalan. Kita akan berjumpa dengan Dia sama-sama di dalam kerajaan sorga. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh membangunkan kerohanian kita yang mungkin pada saat-saat ini mulai redup. Mari kita dibangkitkan lagi bahwa kita mempunyai pengharapan yang besar, jaminan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada malam hari ini yang boleh mengingatkan kami bahwa kami telah menang di dalam dosa, di dalam maut, karena Engkau yang telah mengerjakannya untuk kehidupan kami. Tuhan, tolong kehidupan kami supaya kami boleh terus-menerus giat di dalam pekerjaan Tuhan, dalam kami boleh memuliakan nama Tuhan, boleh menyenangkan Engkau di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, biarlah pengharapan untuk nantinya kami akan menerima kehidupan kekal ataupun yang sekarang sudah kami rasakan, biarlah boleh terus-menerus menjadi semangat bagi kami untuk kami boleh tetap setia di dalam Tuhan, tetap berdiri teguh dalam Tuhan dan tidak goyah diombang-ambingkan oleh apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus selalu menuntun langkah-langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.